Selamat siang kakak-kakak semua. Bagaimana? Selamat siang. Selamat pagi kakak-kakak yang bagus dan Kak fasilitator. Maaf kakak, mungkin saya jaringannya agak terkendala nanti mungkin agak macet sedikit ini. Kakak, sebelum mungkin kita mulai kegiatan, suara saya terdengar ya? Oh iya, iya. Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelum mungkin kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa supaya kegiatan hari ini selalu di layar saya ini. Kak Oke, silakan untuk memimpin doa. Siap Kak. Baik teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberi keselamatan dan apa yang kita lakukan nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu semuanya berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Kak Oke sudah memimpin doa. Hari ini bagaimana ini kabarnya? Sudah RTL-nya sudah? Rencana tindak lanjutnya? Sudah semua ya yang ngumpul ya? Saya sudah sempat cek, sudah semua ngumpul, tapi ada yang gini, link video aja masih kelihatan, yang PDF-nya ada yang tidak terlihat. Kemarin sudah saya WA pribadi, sudah saya japri, ada yang sudah memperbaiki dan ada mungkin ada yang sudah saya WA, mungkin nanti diulang lagi nih untuk uploadnya. Kedengaran suaranya ya? Kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Oh iya. Agak macet. Baik, kakak-kakak, untuk hari ini kita akan umpan balik dari rencana tindak lanjut. Nanti izin dulu share screen ya. Itu dah nonton, Mbak. Baik, kakak-kakak terlihat gininya, PowerPoint-nya? Terlihat Kak Sri, jelas. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya. Nanti kakak-kakak di sini ada durasi 2 JP, 2 jam pelajaran, yaitu 1 jam 30 menit. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan umpan balik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat waktu niki. Dan sudah kakak-kakak upload di atau diunggah di LMS. Ya, nanti mungkin ada beberapa kakak akan ada RTL yang kakak buat. Ya. Oh, sudah.
Nggak sih lu nge-lag. Kak, terdengar sekarang? Nah, nge-like ya Mama. Bisa minta jempolnya nih kalau sudah lancar nih. Sudah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Salam. Di sini kesepakatan bersama. Kakak masih ingat nggih untuk kesepakatan bersama. Maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Nah, kesalahan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nih. Baik, untuk agenda sesi ini, kita ada pendahuluan atau penyampaian tujuan sesi. Ada dan umpan balik, pengantar bukti karya, diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk tujuan sesi kali ini, peserta dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi, program PJBL di KBS, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan dari fasilitator dan peserta. Ya, untuk kali ini kita refleksi awal. Setelah itu mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, kakak masih ingat pembelajaran berbasis proyek? Kak Dek Agus? Iya Kak Sri, pembelajaran berbasis proyek Nike, jadi ada suatu produk yang kita hasilkan nantinya. Baik, terima kasih Kak Agus. Kak Agus, ini dari pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran di mana kita ada menghasilkan sesuatu atau menghasilkan proyek, di mana kita ada mungkin berupa video, foto, dan hasil karya lainnya seperti ini. Oke. Baik, kakak-kakak, saya lanjut dulu. Nah, di sini kakak-kakak kan ada bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas berdampak pada pembelajaran peserta didik. Dari pertanyaan ini mungkin ada yang bisa menanggapi. Bisa raise hand ya. Ya, baik, terima kasih Kak Suyatnya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasilitator dan teman-teman yang lain terkait pertanyaan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, Tia ingin cuma menyampaikan beberapa, mungkin nanti teman-teman yang bisa menambahkan, yang kiranya bisa menambahkan juga karena kita di sini dalam proses pembelajaran. Menurut saya, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut saya, dalam pelibatan komunitas atau rekan sejawat itu sangat penting untuk kita
lakukan. Karena apa? Di samping semisal contoh kita mengajar kelas rendah, guru PJOK mengajar kelas rendah, di samping kita tidak kurang dalam memahami peserta didik itu sendiri, kita seharusnya berkoordinasi dengan teman sejawat atau wali kelasnya agar nantinya bagaimana cara-cara kita untuk mengendal murid tersebut atau mudah diatur agar nantinya kualitas belajar dalam proses belajar bisa kita kuasai, maka otomatis kualitas pembelajaran akan meningkat. Itu menurut yang Kak Sri dan teman-teman yang lain, mohon ditambahkan jika ada kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Wayan Suyatnya. Mungkin yang lain ada menambah atau menanggapi. Nah, Kak Pande, Reshen. Kak Pande. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ampura tadi yang terlambat kita nganter istri latsar nih. Coba apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau tiang, yang pertama tujuannya adalah komunitas belajar dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran sehingga kualitas pengajaran di sekolah juga meningkat. Terus komunitas belajar dapat membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Komunitas belajar dapat menepis kesenjangan terhadap kompetensi antar pendidik. Komunitas belajar dapat menciptakan dukungan sosial yang penting dalam proses pembelajaran dari peserta didik. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk kegiatan proses pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Pande. Mungkin yang lain, Kak Wayan Ardiasa. Terima kasih Kak Sri. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Pelibatan komunitas rekan sejawat itu dalam pembelajaran adalah dapat meningkatkan kualitas daripada pembelajaran dengan cara satu, meningkatkan kompetensi guru, ya, di mana dengan adanya komunitas rekan sejawat, otomatis yang pertama adalah bisa meningkatkan kompetensi guru, ya, bisa mengembangkan kompetensi dalam berbagai aspek, ya. Seperti misalnya pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian sosial dan profesional. Yang kedua, dalam hal ini dengan adanya komunitas rekan sejawat bisa menciptakan daripada lingkungan belajar yang kondusif. Ya, di sini komunitas belajar dapat menciptakan suatu lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif melalui kolaborasi dan pertukaran daripada pengalaman-pengalaman antar guru atau teman sejawat yang kita ajak dalam komunitas belajar. Yang ketiga, di sini adalah bisa membangun daripada budaya belajar yang berkelanjutan. Ya, proses belajar yang berkelanjutan itu dalam komunitas belajar dapat membentuk suatu ekosistem dan budaya belajar yang nyaman. Terus dengan cara pelibatan komunitas belajar dengan sejawat itu bisa dapat membentuk suatu ekosistem budaya belajar yang berdampak pada peningkatan daripada kualitas pembelajaran. Yang berikut bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam peserta didik. Pembelajaran antar teman, ya, dengan teman sejawat itu bisa dapat menumbuhkan suatu rasa kolaborasi atau kebersamaan
dengan dukungan di antara peserta didik yang dapat meningkatkan suatu motivasi dan keterlibatan dalam proses suatu pembelajaran. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam komunitas belajar itu diantaranya bisa menyiapkan atau mereview daripada RPP, kemudian mendiskusikan rubrik-rubrik daripada penilaian, kemudian berbagi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi, saling berbagi pengalaman-pengalaman untuk menjalankan praktek baik dalam belajar dan mengajar. Di sini barang tentu dengan adanya suatu komunitas rekan sejawat, banyak sekali hal-hal yang kita dapati dalam berkolaborasi dengan dalam mendiskusikan baik itu rencana-rencana ke depan ataupun ada hubungannya dengan pengetahuan-pengetahuan dari untuk ilmu kita sendiri. Kalau itu mungkin barangkali yang itu bisa saya sampaikan. Ampura niki di sini sibuk sekali, Pak. Anak masih kalau Ampura ya gitu semua Bu Mang ya. Kita maklumi masih dalam suasana seperti ini. Tian juga gini di sekolah, kayaknya nanggung kayaknya pulang ya. Ntar absen lagi gitu biar itu, makanya Tian di sekolah juga niki kawayan. Di tempat saya malah yang agak bising sedikit. Baik, terima kasih dari Kak Wayan sudah tadi mungkin memberikan pendapat mengenai pemahaman terhadap komunitas belajar, di mana kita sangat berdampak ya pada pembelajaran peserta didik, mana kita penting sekali kita ada komunitas belajar sekolah di sini dan bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, untuk Kak Mardika, saya kasih pertanyaan berikutnya. Tadi udah resen. Nah, Kak Mardika, di sini bagaimana melibatkan quiz choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, quiz suara pilihan, nah yang seperti itu, suara choice ownership pilihan ya, quiz suara choice, apalagi satu itu ya choice-nya ya. Apalagi satu itu Kak Wayan? Choice-nya suara, choice-nya pilihan, ownership-nya kepemilikan. Nah, seperti itu. Dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, sekarang Kak Mardika, pendapat Kak Mardika bagaimana? Baik, Kak Masri, terima atas waktunya. Menurut pendapat saya, bagaimana pelibatan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Dalam penerapan PJBL yang saya lakukan di sekolah, melalui voice suara, choice pilihan, dan ownership kepemilikan. Di sini pelibatannya dalam kolaboratif, tentunya komunitas belajar sangat baik. Tentunya dalam diskusi kelompok tentang RTL yang saya lakukan, yaitu membuat gerakan senam irama. Di sini peserta didik bisa menyampaikan suatu gerakan yang mereka inginkan, tentunya mereka pilih, dan juga kepemilikan yaitu hak cipta dari gerakan tersebut. Jadi dalam penerapan PJBL dapat menghasilkan suatu produk gerakan yang mereka inginkan. Dan apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tentunya sudah, karena anak peserta didik sudah menghasilkan suatu produk gerakan kreativitas senam yang mereka inginkan sesuai dengan pilihan mereka. Semua.
Sudah Kak? Sudah? Sudah, Kak? Agak nge-lag di sini sedikit. Baik, terima kasih Kak Mardika atas pemahamannya mengenai quiz, choice, dan ownership. Pemahamannya sudah dalam penerapan PJBS. Yang memberi tanggal quiz, choice, dan ownership. Satu orang saya minta untuk raise hand. Yang belum tadi sempat. Kak Gede Suwirya masih on? Kasih. Bagaimana tanggapnya Kak Suwirya? Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Melibatkan peserta didik penerapan voice itu berarti memberikan mereka kebebasan untuk membuat pilihan yang signifikan dalam proses pembelajaran mereka, Kak Sri. Berikut beberapa caranya ada memilih topik proyek, usulan topik, pilihan topik, itu Kak Ki. Dan duanya merencanakan proyeknya. Rencana kerja, libatkan siswa dalam menyusun rencana kerja proyek. Dan pelaksanaan proyek. Yang keempat ada presentasi dan evaluasinya. Itu menurutnya. Sudah, apakah pemahamannya terhadap quiz, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik dari Kak Deswirya? Sangat berdampak Kak Sri. Manfaatnya meningkatkan motivasinya jadinya, mengembangkan keterampilan, sama meningkatkan keterlibatan siswa. Itu menurutnya. Oh, berarti sudah sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Baik, terima kasih dari Kak Deswirya. Untuk ini saya lanjutkan lagi untuk quiz, choice, dan ownership-nya. Baik, kakak-kakak, sebelum lanjut nanti ke umpan balik RTL yang kakak-kakak buat, di sini juga ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Baik, kakak, waktu niki yang kakak-kakak buat kan sudah seperti ini judul program sudah, latar belakang, tujuan, capaian, struktur program, pernyataan, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Kan sudah kakak-kakak buat seperti ini. Dan ini kakak-kakak sekarang siapa yang bersedia mungkin untuk menayangkan hasil RTL-nya kakak-kakak. Bisa kakak-kakak raise hand, nanti kakak-kakak bisa share screen hasil dari RTL-nya kakak-kakak dan kakak-kakak bisa dipaparkan bersama teman-teman di sini, diskusikan apakah sudah baik atau masih ada mungkin penambahan atau bagaimana. Kita diskusi di sini. Mungkin ada yang bersedia, siapa yang siap untuk share RTL-nya kakak-kakak? Bisa raise hand. Kak Mardika, suara saya kedengaran? Agak putus-putus, Kak.
Kedengeran? Gak putus-putus Kak. Kak Mardika bisa share RTL yang kakak-kakak buat biar bisa diskusi sama teman-teman di sini. Ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Kita diskusi nih, mungkin kita diskusi di sini nih. Mandi. Sudah terlihat. Sudah. Sudah Kak ya? Iyalah, komisi Kak. Sudah Kak Mardika. Baik, ini adalah rencana tindak lanjut dengan kegiatan Bangunlah Jiwa dan Raga dengan topik senam irama. Latar belakang dari kegiatan RTL ini adalah memperkuat dan meningkatkan kesehatan peserta didik yang memiliki mental dan kondisi sehat dan stabil serta fisik yang kuat dalam mendukung peserta didik memaksimalkan diri dalam meningkatkan kesehatan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan kondisi sehat jasmani rohani manusia dapat melakukan aktivitas secara optimal. Dalam program ini yang menjadi nakodanya adalah peserta didik dengan membentuk kepemimpinan murid, student agency dengan penerapan yang tadi yaitu aspek kepemimpinan murid, student voice melalui suara, choice, pilihan, dan ownership kepemilikan. Salah satu program yang dirancang untuk bisa meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani warga sekolah yaitu dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, yaitu senam irama dengan penerapan pembelajaran student center learning dan mode PJBL. Adapun aset kekuatan yang digunakan halaman sekolah, ruang kelas, laptop, LCD, proyektor, dan speaker dalam pemaparan di komunitas belajar. Dari proyek ini, masih peserta didik berminat dalam proyek ini karena adanya kreativitas yang dimunculkan dalam proyek ini. Penjelasan tentang komponen, tujuan program meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan mandiri dan bergotong royong, dan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani melalui program Bangunlah Jiwa dan Raga. Menumbuhkan jiwa seorang pemimpin siswa pada saat menjadi pemimpin senam irama. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu berdiskusi dengan peserta didik untuk menampung ide-ide kreatif peserta didik dalam meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik melalui pemahaman bersuara ya. Yang kedua, merancang program sesuai dengan ide-ide dan masukan dari peserta didik bersama guru serta bersama wali kelas dalam komunitas belajar Wansa Spirit. Wansa Spirit ke satu sangeh semangat. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah, mensosialisasikan program yang telah dirancang kepada peserta didik dan diketahui oleh seluruh warga sekolah. Siswa mempersiapkan jenis gerakan senam yang akan ditampilkan dengan keinginan masing-masing kelompok. Mereka memilih
sesuai dengan keinginan kelompoknya masing-masing. Peserta didik membuat rangkuman hasil dengan menyematkan dokumentasi kegiatan kepemilikan. Artinya dalam setiap gerakan yang mereka pilih dan mereka gunakan atas hak milik mereka sendiri. Yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan bersama kepala sekolah, guru mapel, wali kelas, dan perwakilan siswa. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu membentuk tim kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kepala sekolah, guru PJOK, guru mapel, wali kelas, dan staf tata usaha dalam komunitas belajar Wansa Spirit melalui aset manusia dan aset politik. Kedua, kegiatan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah setiap hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 10 WITA mulai bulan September tahun 2024. Target adalah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dan seluruh warga sekolah. Kegiatan dilaksanakan di ruangan kelas dan halaman sekolah sebagai aset fisik yang dimanfaatkan dari komunitas belajar ini. Mitra utama yang berkolaborasi dalam program ini yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset manusia memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa dengan kekuatan yang dimiliki guru untuk mampu menuntun siswa dalam mencapai tujuan program. Yang kedua, aset fisik, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program ini seperti kelas, seperti sarana untuk pemaparan atau alat sekolah yang berbentuk fisik. Aset lingkungan yang ada di sekitar sekolah memanfaatkan dalam kegiatan senam irama. Aset politik berupa kewenangan kepala sekolah. Aset sosial berupa norma dan aturan di sekolah. Aset agama dan budaya melakukan berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan. Dan aset finansial tentunya sumber dari dana BOS. Ini penjelasan tentang komponen dari aset-aset tersebut, yaitu strategi pemanfaatan sumber daya, aset yang ada modal manusia berupa siswa dan guru berkolaborasi dalam kegiatan senam irama untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani dan seluruh warga sekolah. Modal fisik berupa ruang kelas, halaman sekolah yang dapat mendukung terlaksananya program dari komunitas belajar ini. Modal finansial berupa dana BOS yang dapat mendukung pelaksanaan program. Modal politik berupa kewenangan kepala sekolah yang mendukung dan mengevaluasi program. Modal lingkungan berupa lingkungan di sekitar sekolah. Modal agama dan budaya berupa yang pertama tentunya saat mengajar senyum, sapa, salam, sopan santun sangat harus diterapkan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah modal sosial berupa aturan yang berlaku di sekolah dan kesepakatan dibuat bersama. Rencana evaluasi, di sini melakukan refleksi dan evaluasi telah pelaksanaan kegiatan bersama kepala sekolah, guru mapel, dan siswa. Pihak yang mengumpulkan informasi adalah guru mapel, PJOK, dan guru wali kelas lainnya. Dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan refleksi siswa, yaitu dengan mengumpulkan murid di halaman dan melakukan refleksi bersama-sama melalui perwakilan dari masing-masing kelas. Kelebihan yang didapat akan tetap dijaga dan kelemahan yang ditemukan akan dibahas untuk mencari solusi agar tidak terulang kegiatan berikutnya. Kemungkinan tantangan di sini susahnya mengatur siswa, terutama kelas kecil, dalam berbaris dan mengikuti dengan serius gerakan senam yang ditampilkan di depan. Nah, tentunya dengan program yang bergerak ini biasanya apalagi dilakukan di ruangan terbuka. Anak kelas 1 sampai kelas 3 yaitu kelas kecil memang kita menyadari agak susah untuk meminimalisir terjadinya lain kondensasi, miskonsentrasi ataupun ribut seperti ini dan juga niki solusi dalam pelaksanaan kegiatan guru yang lain ikut berbaris dan berbaur dengan siswa. Artinya dengan komunitas belajar yang ada di sekolah sembari mengawasi siswa, guru-guru dan juga teman yang lain, terutama di dalam siswa kelas kecil, untuk serius dalam mengikuti gerakan rapi dalam berbaris itu tentunya dengan bantuan rekan sejawat dan juga anggota komunitas belajar lainnya.
Ini lampiran dokumentasi kegiatan belajar di sekolah. Link PowerPoint sudah yang selipkan di sini, link video itu berdurasi sekitar 18 menit dari pemaparan RTL yang paparkan. Foto kegiatan, maaf iki kebetulan hari Sabtu Mas Modal iki Rahana Purnama, jadi memakai pakaian adat. Dokumentasi daftar hadir, ini yang hadir saat pemaparan komunitas belajar yang saya lakukan, dan juga notulen rapat. Tentunya juga ada saran-saran dari pesekolah seperti untuk menjaga anak-anak kelas kecil supaya gerakan yang mereka inginkan atau mereka pilih atau yang diberikan pilihan oleh guru tidak terlalu susah seperti ini. Baik, sekian presentasi Tiang tentang RTL. Mohon masukan atau pendapat dari teman-teman atau Kak Fasilitator untuk penyempurnaan RTL yang akan selalu buat untuk kedepannya. Mohon masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rika Mardika. Mungkin ada yang teman lain untuk menanggapi dari RTL-nya Kakak Mardika. Sudah baik, sudah bagus. Mungkin Kak Wayan, saya persilakan. Terima kasih kepada Kak Kemang Sri sebagai fasilitator dan Komang Mardika sebagai penyaji materi, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Seperti apa yang telah ditayangkan tadi, telah dipaparkan secara gamblang, secara optimal sekali ya, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, kasih jempol dulu, ya bagus ya. Luar biasa sekali pemaparannya. Ya, setelah yang dapat simak tadi dari tayangan yang telah disajikan tadi, yang pertama adalah tentang apa yang telah disampaikan tadi sangat luar biasa. Ya, barangkali mungkin sudah menjadi barang tentu sudah menjadi hal-hal yang sangat berguna bagi kita, khususnya kita sebagai guru PJOK yang sebelumnya belum mengenal daripada materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Komang Sri sebagai fasilitator. Ya, banyak sekali pengetahuan yang baru yang dapat kita dapatkan ya. Ya, di sini dapat saya sampaikan sedikit ya, ataupun yang dapat saya tanyakan sedikit kepada penyaji Pak Mardika ya. Yep. Tapi yang lainnya sudah bagus, itu semua sudah bagus, tapi sedikit ya. Yep. Di dalam Mardika dalam memberikan suatu refleksi evaluasi kepada teman sejawat atau peserta didik, apakah yang Pak Komang lakukan, Pak Mardika lakukan dalam merefleksi evaluasi. Yang kedua, karena susahnya mengatur anak-anak ya, khususnya kelas anak-anak kecil itu kan sangat rewel sekali, sangat riskan. Gimana caranya Kak Mardika untuk bisa memberikan upaya supaya anak-anak itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kita sebagai guru bisa mengawasi dengan optimal. Ya, bagaimana langkah-langkah kiat-kiat yang Kak Mar lakukan supaya murid yang kecil-kecil itu bisa melakukan aktivitasnya seperti yang kelas-kelas yang besar. Ya, itu dua pertanyaan yang kemudian dalam rencana tindak lanjut yang Kak Mar lakukan
mulai bulan September sampai bulan Desember kalau nggak salah itu selama 3 bulan Kak ya. Ya, selama 3 bulan. Apakah ada kendala-kendala yang signifikan yang Kak Mar temukan di lapangan sehingga membutuhkan suatu pengawasan yang penuh daripada teman-teman ataupun senior-senior yang ada di sekolah teman sejawat. Ya, kalau ada silakan apa kira-kira ada kendala-kendala yang Kak Mar lakukan. Ya, terima kasih Kak Mar, Kak Fasilitator, terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Baik, terima kasih Kak Wayan. Mungkin Kak Mardika bisa menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari Kak Wayan. Baik, terima kasih atas waktunya dan tanggapannya. Pertanyaan yang sangat bagus dan memang memotivasi untuk kedepannya. Dari yang pertama, satu nih yang tanggapinya. Dari yang pertama, untuk mengevaluasi dan refleksi dalam kegiatan ini, tentunya yang bersama komunitas belajar mengevaluasi kegiatan komunitas belajar dalam tema Bangunlah Jiwa Raga itu tentunya dalam penilaian dari gerakan senam dari peserta didik yang ditampilkan, melainkan gerakan ketegasan gerakan, kekompakan, dan juga keseriusan peserta didik dalam mengikuti program ini. Tentunya di sana ada refleksi dari kepala sekolah ataupun teman sejawat agar lebih mengoptimalkan media atau aset-aset yang dimiliki. Sepertinya di sini dari aset fisik, keamanan, dan juga tentunya suasana dalam program belajar ini yang baik. Nah, seperti ini. Yang kedua, dalam pengawasan peserta didik, di sini tentunya yang harus ekstra berkolaboratif bersama rekan sejawat, tentunya warga sekolah lainnya, terutama dalam kelas kecil. Di sini yang saya lakukan di sekolah, setiap hari Sabtu ada program komunitas belajar, tentunya dalam materi di kelas, dari guru kelas ataupun dari mapel lainnya, bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu. Tentunya pada kelas kecil dengan mengidentifikasi apa yang mereka sukai. Nah, tentunya di sini kebetulan anak-anak siswa kelas kecil 1-2-3 itu sangat menyukai pembelajaran dengan konten. Nah, di sini menerapkan bagaimana sebelum memberikan pembelajaran, kita memberikan pemahaman melalui media. Mau itu pun PowerPoint ataupun video pembelajaran, agar terlintas bayangan seperti apa yang akan mereka lakukan, seperti apa yang mereka akan pelajari. Di sini sama-sama dalam komunitas belajar kita mengawasi peserta didik mencapai tujuan yang ketiga, kendala dari 3 bulan kurang lebih Niki dari bulan September sampai belajar One Set Spirit di sekolah Tiang. Tentunya ada beberapa kendala yang kita hadapi. Tentunya dalam pembelajaran apalagi sesuai dengan pilihan anak-anak. Yang paling menonjol kendalanya adalah saling ejek. Nah, itu termasuk dengan pembulian. Antara kelas ini, antara kelas 6 mungkin dengan kelas 5. Nah, di sini saling ejek karena mereka terus terang antusias untuk menampilkan proyek yang mereka sudah buat. Proyek itu menciptakan suasana yang memang dari persaingan untuk perhatian guru, perhatian dari komunitas belajar supaya mindset anak-anak itu mendapat nilai yang
lebih tinggi. Dari pembulian tersebut kita bisa antisipasi asalkan tidak sampai menyentuh fisik dari peserta. Nah, saling mengejek, saling itu seperti kreativitas, ada yang kurang, diejek, kurang gini, kurang itu. Seperti itu yang kendala yang Tiang hadapi tentunya kita sudah diinfokan, dihimbau bersama dengan dinas terkait untuk juga meminimalisir terjadinya pembulian di sekolah. Dan itu kendala yang paling besar yang kita hadapi karena sekolah Tiang berada di desa. Tentunya mereka sudah biasa melakukan di luar sekolah saat main layangan mungkin atau saat bermain, tapi di sekolah itu adalah disebut pembulian, saling ejek tersebut. Nah, itu kendala yang Tiang hadapi. Oke, terima kasih atas waktunya. Kak Mar, apakah di dalam proses melakukan kegiatan komunitas belajar di sekolah itu, Kak Mar bisa mengundang narasumber ataupun tokoh-tokoh terkait yang di dalamnya yang paham tentang pembentukan daripada komunitas belajar? Apakah hanya dari teman-teman senior atau sejawat yang ada di sekolah? Terima kasih. Yang tanggapi. Kebetulan niki kemarin kita sempat mengundang salah satu komunitas, yaitu dari yang disebut Greenwood. Di sini ada seorang bule, ya tentunya dengan guide-nya sendiri. Nah, kita manfaatkan karena mereka meminta satu pernah di pembelajaran itu tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, tentunya di sini memberi guide-nya atau bulenya ini memberikan pemahaman tentang pentingnya alam sekitar bagi kesehatan jasmani. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan dia meminta hampir 3 minggu itu setiap hari Sabtu untuk pengenalan anak-anak dalam melakukan aksi seperti memungut sampah, kebersihan lingkungan, tentunya di lingkungan sekolah ini. Nah, namun untuk yang lainnya kita harus juga memikirkan aset finansial yang dimiliki sekolah. Apakah bisa sebagai narasumber, ya tentunya narasumber kan kita hargai juga. Apakah bisa nantinya sebagai narasumber kita undang, ongkos kita pikirkan bisa-bisa saja kita mengundang narasumber, tetapi harus juga berkolaborasi dalam aset finansial yang sekolah miliki. Itu menurut yang Kang. Terima kasih Kak Mardika atas segala jawabannya, semua sudah luar biasa. Ya, kalau di mahasiswa ini nilainya sudah lulus cum laude. Ampun Kak sedih. Terima kasih Kak itu ujiannya. Ini luar biasa nih. Terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Wayan dan Kak Mardika, diskusinya lancar sekali nih. Bagus sekali nih jawabannya dan pertanyaannya dari Kak Wayan dan Kak Mardika, bagus sekali. Ini sudah memanfaatkan aset-aset yang ada ya. Baik, terima kasih Kak Wayan dan Kak Mardika. Dan satu lagi lanjut. Selain gini, stop dulu ya. Selain yang memilih senam irama, proyeknya mungkin ada yang lain selain senam irama. Suraka beda Kak Sri Suraka. Ada beliau Kak Suraka. Kak Suraka. Oke. Kak Gusnawan buat apa? Yang sama Kak. Yang juga buat senam irama, cuman dengan tema yang berbeda sih Kak. Kegiatannya tetap senam irama karena Tiang berpikir
Senam irama itu ada di semester 2, mulai semester 2 seperti itu Kak Sri. Ya sama berarti senam irama ya. Kak Wayan Suyatnya masih mute Kak. Oh iya Kak, maaf. Sama Kak, senam irama, tetapi Senam. kelasnya yang berbeda. Kelas yang berbeda. Kak Oke masih mute Kak. Permainan invasi, Kak. Permainan sepak bola. Itu udah bagus. Permain invasi pada sepak bola nggih. Oke. Bisa Kak Oke share screen mungkin RTL-nya. Coba dulu nggih. Iya. Yang lihat Baik. dulu. Terima kasih. Mungkin Kak Oke yang share untuk RTL-nya ya. Karena materinya sudah beda ya. Satu bulan pelatihan? Iya, 3 bulan. Oh ya, agak. Belum bisa nge-share Kak. Nggak tahu caranya nih. Hah? Ada temannya di sekolah. Oh ada Kak. Yang bisa IT mungkin. Ini kan film. Di share yang kena panah ke atas, samping tangan, samping tangan resen. Di kentana di menu menu download simpan. Biji ini. Penidaan. Buka dulu Kak. Cancel. Coba window. Buka dulu di luar downloadnya, baru bisa di-share. Di sini dibuka dulu di sini. Oh iya. Oke. Sudah. Oh ada nih. File. Nih rencana tindak lanjut. Oh iya. Oke. Apa nih? Apa tuh? Alih-alih dia dulu. Biji kerja. Coba gini buka ini kan. Ini gimana? Presentasi. Sebentar orang sebentar saya cari dulu filenya. Sebentar dulu Kak. Yang lain lu bisa Kak. Screen-nya. Ya, baik Kak Oke. Mungkin yang lain selain materinya senam irama. Kak Dwi nggak kelihatan ya? Mana nih Kak Dwi? Saudara kemarku. Kak Dwi nggak kelihatan nih. Belum bisa Kak Oke? Belum. Mas cari dulu. Alek ini malu LMS buka LMS begitu dan nanti kan itu nyimpan itu buka itu di sebelumnya tuh Alek kan buka LMS gitu atau tanda panah itu di samping tangan tuh klik. Materi ke sini simpan ke sini itu. Nggak bisa. Baik Kak Wayan, bagaimana Kak Wayan? Kak Wayan kayaknya bola voli kalau nggak salah ya. Ya bola voli Kak. Oh iya. Baik Kak Wayan, coba share untuk RTL-nya. Akhirnya gimana caranya yang terakhir kan masih dibayar sebetulnya. Oh, ijabah.
Kak Wayan bisa? Udah Kak. Iya lah gay là ta sao thì em quá Tugasnya kakak liatin. Belum minta. walaupun dia nggak kenal Pak Heri gitu kan sih yo ya soalnya ya dia soalnya saya ya soalnya saya dia Banten nih nanti kan ya dari Banten sampai Suwon tapi Bu Dewi nggak bisa dari Mandi paling ya paling yo bantu ajak ke pesannya ini yo Bu Dewi kan sana datang yo nggak arahnya yo nggak baca mungkin apa ya kamu ada proses kalau aku kira pemandangan yang seperti saya ada di yang saya ada ujian Gimana Kak Wayan? Bisa? Bentar dulu Kak, sebentar. Buka dulu di luar. Ya, buka di luar. Buka dulu di luar, baru bisa pencet share kan. screen-nya. Di luar share screen, jangan yang pas di share screen dibuka. Nah, download ke sini. Stop dulu. Stop dulu presentingnya. Stop. Di luar Meet. Stop dulu Kak Wayan. Stop dulu presentingnya. Yang dipresentasikan stop dulu. Một tu em là có bộ em bộ bộ đẹp bị ở đấy mà con sao con XXL nào đi qua không cao yên eo
Gimana Kak Wayan? Bisa? Oh, sekarang yang di luar dari luar giniin. Kalau mau nurunin di luar Meet. Len ajak Nunu supaya beli set masuk. Saya Di luar diturunin baru bisa di luar Meet. Cari di bawah. Nah, kalau mau turun cari di bawah dulu. Gimana Kak Wayan? Bisa? Harus di luar dan itu ada foldernya itu diklik. Boleh tidak tidak paling ngebreng saya di sekolah boleh ingat. Saya mungkin aku punya rencana sih saya ayo sebanyak saya di pantai ya kan nilai itu. Nah, kalau mau nurunin, kalau mau scroll ke bawah harus scroll ke atas. Di bawahnya itu diklik ya. Di bawah, di luar Meet, di folder di bawah. Di sana klik dulu foldernya, baru bisa gini. Jadinya Kak Wayan tidak terlihat kalau pas gini share screen itu. Gitu. Yang di tab baru Pak Mangku bukanya kan kelihatan kalau lagi satu. Tab baru kan udah ini. Mungkin Kak Wayannya mau scroll ke atas ya. Bawah, yang paling bawah, keluar dulu dari Meet baru bisa. Meet-nya Pak Mangku. Baik Kak nge-like ya. Ya, baik Kak Wayan.
Di saya tidak kedengaran suaranya. Mungkin yang lain bagaimana ya? Sama Kak, tidak kedengeran. Suara Kak Mangki. Ya, udah. Oh, udah. Nggak mau dia Kak, Ampuro nih Kak, nggak mau Kak. Padahal sudah ahlinya di sini. Jadi mau gitu. Nesing kembali. Kak, Ampuro Kak, kembali kan ya Kak? Iya. Stop dulu Kak. Stop. Ya, Ampuro. Stop present. Stop present ya, taruh di sana. Ya, stop dulu. Stop present. Stop present. Baik, terima kasih Kak Wayan. Mungkin nanti kita perlu belajar lagi bagaimana caranya share screen. Karena share screen di sini di Meet sama Zoom itu beda. Kalau di Meet ini kita kalau mau share screen, terkadang kalau kita mau buka itu kita tidak terlihat waktu kita Meet gitu. Jadinya hanya terlihat file kita aja. Jadi teman-teman tidak terlihat jadinya di layar seperti itu kalau di share screen di Meet gitu. Beda sama di pakai Zoom, beda. Baik kakak-kakak, Kak Wayan, mungkin untuk RTL 1 orang aja tadi contoh dari Kak Mardika Yase, mungkin yang lain sudah mengikuti seperti itu, di mana di RTL sudah ada tujuannya, sudah pasti, latar belakang. Nah, itu yang untuk rencana tindak lanjut yang kakak buat seperti itu, tahap-tahapnya mungkin sudah seperti itu yang seperti Kak Mardika tadi tampilkan. Nah, mungkin kakak yang lain, saya sempat sudah buka-buka filenya kakak-kakak, sudah ya untuk tujuan sudah, latar belakang dan sebagainya. Nah, untuk kakak-kakak hari ini saya mau untuk pengantar bukti karya. Nanti kakak-kakak saya sampaikan sedikit untuk bayangan bukti karya kakak-kakak nanti. Tunggu sebentar, saya izin share screen. Sama yang pun sama di sekolah, ada yang baru ada sehadir itu. Ini apa? Kakak sudah berbagi informasi program, rencana tindak lanjut dan umpan balik, dan sekarang pengantar bukti karya. Baik kakak-kakak, di mana nanti kakak-kakak akan membuat bukti karya. Ini hasil kakak-kakak PKG terakhir. Kedengar suara saya Kak? Kak Gusnawan, kedengar suara saya? Kedengaran Kak Sri, jelas. Untuk bukti karya ini tugas kakak-kakak yang terakhir. Yang bagaimana kakak-kakak, untuk bukti karya
Di sini kakak tugas terakhir untuk PKG. Oke, nanti bukti karya di sini kakak-kakak bisa berupa praktik baik, bisa berupa video, dan juga bisa berupa PDF. Oke, untuk mungkin kakak-kakak sebelumnya sudah punya praktik baik, itu bisa nanti diunggah di PMM, tapi sebelum kakak-kakak unggah ke PMM, kakak-kakak mengunggah dulu di LMS. Oke, di LMS dulu diunggah. Nah, dapat persetujuan atau divalidasi dulu sama fasilitator. Kalau sudah divalidasi, baru kakak-kakak bisa unggah di PMM. Ya, persetujuan dulu dari fasilitator. Nah, nanti kalau sudah ada persetujuan, baru kakak-kakak bisa unggah di PMM. Oke, jadi kakak-kakak tetap dulu unggah di LMS. Nah, setelah diunggah di LMS, dapat persetujuan, baru kakak-kakak unggah di PMM, di bukti karya. Di PMM ada bukti karya di sana. Nah, setelah itu nanti ada pun persyaratannya untuk divalidasi. Ini persyaratannya, sebentar nih. Nah, untuk persyaratan divalidasi, nanti kakak-kakak untuk karya kakak-kakak nanti, okay, kan seperti saya sebutkan tadi, bisa berupa praktik baik, bisa video, bisa PDF. PDF Nike, misalnya kakak-kakak punya aksi nyata berupa PDF, boleh. Modul ajar, praktik baik, mungkin pernah kakak-kakak membuat praktik baik, itu boleh. Oke. Video, kakak-kakak pernah membuat video pembelajaran, boleh itu diunggah. Pilih salah satu aja, tidak semua. Tidak video, tidak praktik baik, dan modul aja tidak. Satu aja kakak-kakak pilih. Boleh kakak-kakak video aja, boleh. Berupa modul ajar, boleh. Berupa PDF. Praktik baik mungkin. Pernah kakak-kakak melakukan praktik baik, itu boleh. Sudah? Nah, ini kakak-kakak kan misalnya mengambil video bukti karya niki berupa video pembelajaran. Kakak-kakak membuat nanti ada di sana kita download video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik, wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Tuh. Kenapa? Kan menampilkan video nanti atau mengunggah video pembelajaran di PMM. Kita harus mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Ya, karena kakak-kakak kan nge-share-nya akan di PMM, itu akan terlihat se-Indonesia. Itu. Apakah videonya yang akan kakak tampilkan anak-anak atau orang tuanya setuju? Kan ada orang tua yang tidak setuju kan? Saya tidak ingin ini misalnya diprotes. Kenapa video anak saya ini beredar? Nah, biar tidak seperti itu, jadi kakak-kakak minta persetujuan. Nanti akan ada surat persetujuan, ada contohnya. Kakak buat, apakah setuju videonya akan diunggah di PMM. Karena itu akan seluruh Indonesia akan melihat video kakak di PMM. Itu. Nah, kakak-kakak atau operator
Bit nge-like lagi ya Kak. Dah. Dah. Pornografi dan ada di dalam tugas kakak-kakak bukti karyanya nanti. Segitu paham Kak? Bis nge-like ya. Yang lain dengar suara saya nih? Apa saya ulang lagi nih? Dah. Isi karya putus-putus. Baik, saya ulang ya. Nanti mungkin saya screenshot juga ini di apa namanya, saya kirim nanti pengantar bukti karya di grup juga nggih, sebagai kakak-kakak acuannya apa saja. Karena ini tidak boleh ada unsur saranya, tidak boleh ada ya pornografi, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, itu tidak boleh. Nggih. Karena ini menyangkut video kakak-kakak akan tersebar se-Indonesia, jadinya tidak boleh ada seperti itu. Biar cepat nanti divalidasi sama fasilitator. Kalau sudah divalidasi, baru kakak-kakak bisa langsung unggah di bukti karyanya di PMM. Seperti itu. Oke. Nah, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Tidak boleh menggunakan karya orang lain. Sudah karya kakak-kakak sendiri. Nah, mohon cantumkan kredit atau di sana. Oke. Temannya diunggah seperti itu, nggak boleh. Ya, punya kakak sendiri, karya kakak sendiri nanti diunggah. Tidak boleh punya teman nanti diunggah seperti itu. Oke? Sudah paham segitu, Kak? Sudah? Bisa kasih jempol. Oh, sudah. Baik, untuk nanti kakak-kakak, untuk alur validasi, kakak-kakak di sini akan mengunggah draft bukti karya. Ada di LMS kakak-kakak. Tanggal berapa tuh tadi? Saya sempat lihat jadwal tadi. Lagi satu kali aja kita meet refleksi bukti karya 1 JP. Nah, setelah itu baru kakak-kakak berbagi bukti karya. Bukti karya selesai, tugasnya kakak-kakak hanya menunggu kelulusan aja seperti itu. Akan unggah di saya akan share nanti di grup kakak-kakak bagaimana pengantar dari bukti karya tersebut. Nggih, apa saja itu kakak bisa nanti baca. Saya akan mengirim nanti ininya, nggih, persyaratannya di WA. Itu. Ya, kakak-kakak mungkin sempat mungkin bertanya, nggih, apakah boleh video saya sebelumnya saya sudah membuat video, apakah boleh saya pakai sebagai bukti karya? Boleh, asalkan itu tidak ada unsur sara, pornografi, dan kebencian seperti itu. Asalkan tidak ada seperti itu, boleh. Upload video kakak-kakak yang waktu niki boleh. Berarti video kakak-kakak yang aksi nyatanya. Karena yang pertama itu kan kakak-kakak baru memulai dari PKG, kan belum mengetahui apa kesalahan kakak-kakak atau apa kekurangan kakak.
setelah waktu itu kan aksi nyata sudah, berarti kakak kan sudah tahu apa kekurangannya, apa kegininya, perlu ditindaklanjuti lagi kan seperti itu. Jadinya kalau kakak mau upload di aksi nyatanya kakak-kakak yang waktu niki boleh, asalkan tidak ada unsur sara seperti itu. Jadi kakak lihat dah dulu apakah ada unsur pornografinya, unsur saranya. Lihat dah dulu video yang kakak-kakak seperti itu. Ya, baik Kak Wayan, mungkin bertanya. Sudah mohon izin Kak, sudah ada waktunya untuk bertanya ya Pak nanti di luar recordnya, setelah record. Setelah record apa sekarang Kak? Bertanyanya setelah Sekarang aja, mungkin Kak Wayan ada mungkin belum paham bisa sekarang. Iya, terima kasih Kak. Karena tadi kan suaranya Kakak putus-putus ya Kak ya. Oh iya. Ya, ada beberapa penjelasan yang saya dengar tadi kalau nggak salah ya. Yang tugas kita yang terakhir ini adalah mengunggah bukti karya. Ya, adapun apa yang bisa diupload nanti di bukti karya itu adalah satu, bisa berupa praktik baik, bisa berupa video pembelajaran, PDF yang punya aksi nyata yang ya PDF bisa berupa terus bisa dari ketiga dari tugas itu bisa salah satunya dipilih ya kayak nanti diunggah di PMM. Sebelumnya diunggah di LMS, divalidasi oleh fasilitator. Kalau sudah divalidasi baru di PMM. Nanti persyaratan validasi dari Kak fasilitator itu ada gininya Kak, suratnya itu bentuknya, formatnya ada dari kepala sekolah, dari wali kelas, ataupun dari Kak fasilitator. Kalau sudah oke, baru kita bisa upload di PMM. Baik. Ya. Sebentar dulu Kak. Ini untuk suratnya nanti saya akan share di grup surat persetujuan dari kepala sekolah dan mungkin wali siswa, wali kelas ya. Oke, saya akan share. Ya. Baik. Terus untuk misalnya kalau kita bikin video aksi nyata yang kemarin itu, apakah diisi modul pembelajaran apa video aja Kak? Kan boleh video aja boleh. Kalau mau modul ajar boleh, asalkan modul ajarnya lengkap. Lengkap, mungkin ada gambarnya seperti itu dan ada referensinya dari mana. Karena ini akan terlihat se-Indonesia kan semua guru sudah punya PMM gitu. Jadi akan terlihat nanti tugas-tugas kakak, bukti karyanya kakak nanti terlihat gitu. Jadinya kalau membuat modul ajarnya yang lengkap seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya lagi 1 JP Niko, kita akan membahas tentang mengunggah bukti karya gitu Kak ya. Refleksi bukti karya. Setelah itu selesai. Ya, berarti tidak ada tugas-tugas kakak selesai, hanya menunggu hasil kelulusan itu aja. Kapan terakhir kita bisa mengunggah bukti karya ini Kak? Waktunya. Saya buka dulu LMS-nya Di LMS ada. Di LMS kakak ada, seharusnya nanti kakak-kakak buka bukti karya di bawah RTL, di bawah rencana tindak lanjut. Nah, di bawahnya itu ada bukti karya, ada unggah draft bukti karya,
ada refleksi bukti karya kan kita nggih. Mm-mm. Untuk unggah draft bukti kakak. Oh, ini ada lembar pernyataannya, Kak. Lembar pernyataan peserta PKG pengambilan gambar video dan menafian produk bukti karya. Nanti akan ada di LMS kakak-kakak. Setelah itu kita akan refleksi. Setelah refleksi, baru kakak-kakak berbagi terakhir 18 November. Sekarang enggak? Sekarang tanggal berapa ya? 18? 18. Ya, 18 November. Nah, berarti ini baru tanggal 18. Saya lihat jadwal dulu nih. Di jadwal terlihat di sana, Kak. Di kalender pendidikan kakak masih nyimpan? Tidak. 18, Kak. Di kalender pendidikan kita hari ini ada pengantar bukti karya tanggal 18. Terus kakak-kakak bukti karya asinkron, bukti karyanya membuat bukti karya sampai tanggal 25 sudah. Tanggal 26 refleksi bukti karya 1 JP. Terus kakak langsung bukti karya unggah ke PMM tanggal 2 sampai tanggal 28. Oke. 28 November. Setelah itu mulai tadi. Tanggal 29 kakak-kakak sudah memenuhi tugas-tugas semua. Nanti ada yang kekurangan tugas. Yang kemarin kan ada yang saya gini itu kakak yang ini belum ngumpul tugas ini, kakak ini belum mungkin ada yang masih kurang mengumpul tugas, itu harus tanggal 29 semua terpenuhi. Ya, tanggal 30 sudah penutupan teknis, sudah ditutup LMS-nya. Seperti itu. Dan ini, oh ya, tanggal 30 sudah penutupan. Harus sudah semua unggah ke PMM. Udah Kak, paham? Paham. Ya. Nah, baik, nanti saya share nih di grup nih untuk ininya. Ya, mungkin nanti kelanjutannya kita untuk bukti karya. Untuk bukti karya kita mungkin bisa sharing-sharing di grup nanti. Ya. Baik, kakak-kakak, untuk hari ini Kak Mardika dari tadi resen sudah cukup Kak? Nanti yang tanya di WA aja. Oh iya, baik. Kakak-kakak. Mohon maaf, untuk 1 JP-nya kapan Kak? Untuk 1 JP-nya kapan? Tanggal 26 kayaknya Kak Manggu. 1 JP-nya tanggal 26 Kak ya? Tadi saya bilang Kak. 6 November kita ada meet lagi 1 JP untuk refleksi bukti karya. Kakak-kakak, hari ini kita cukup ya untuk umpan balik refleksi, umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nanti kita mungkin bisa sharing-sharing di WA group. Yeah. Baik, terima kasih untuk hari ini kakak-kakak, kita sudah ada 2 JP. Ini saya jaringannya agak putus-putus, saya juga bingung. Untuk itu kita nanti lanjut aja di WA group karena waktu juga kita sudah habis, biar lebih paham lagi mengenai bukti karya kakak-kakak nanti.
Untuk itu kita akhiri kegiatan hari tadi mengawali, sekarang mengakhiri. Baik, terima kasih atas waktunya untuk fasilitator dan teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan Tamitsu hari ini, marilah kita berdoa. Untuk itu berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mungkin ada yang laptopnya bisa pakai foto. Saya soalnya nge-like di sini, tidak begitu kelihatan kakak-kakak di sini. Kak Madika bisa nggak? Bang ini Kak, yang kelihatan Kak, cuma 3 orang ya kelihatan. Oh, ya, sama. Saya juga gitu di sini. Sudah terlihat sekarang. Siapa lagi yang bisa on kamera? Coba on kamera dulu. Nawan Pak, Kak, Nawan bagus. Tadi Kak Yudi kayaknya terlihat tadi. Ya. Baik, silakan foto bersama. 1, 2. Pak, saya kirim. Baik, terima kasih kakak untuk hari ini. Silakan kakak-kakak, sudah siang. Selamat beristirahat. Mungkin yang mau pulang hati-hati di jalan. Saya tutup rekodnya.